Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anwar, sahabat. Oke, kali ini kita akan mengulas tentang permasalahan yang ada di kandang kita. Sebenarnya bukan permasalahan ya ini, sahabat. Sebenarnya ini adalah suatu kejadian di kandang kita. Jadi video-video yang kita berikan, video-video yang kita rekam dan kita upload di sini, ini adalah apa-apa pengalaman yang terjadi di kandang kita. Di pagi ini ada sedikit hal yang mengejutkan, sahabat, di mana ada empat kenari jantan, pautan jantan kita yang berbeda umur, berbeda sama umurnya, tapi nyeriwisnya atau gacornya kok berbeda. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Yang pertama itu kenari ini sudah sangat gacor sekali ya, kalau istilah kita sudah ngelagu. Yang kedua, ketiga, dan keempat ini masih sama, ngeriwi kasar. Bukan ngeriwi kasar ya, belum pecah suara atau pecah lagu. Umurnya hampir sama, sahabat, yaitu 4 bulanan. Nah, ini dipengaruhi apa? Saya akan sedikit mengulas. Yang pertama, sahabat, mungkin ya ini kemungkinan besar. Yang pertama dipengaruhi oleh postur, sahabat. Kenari kecil saya, yang kecil itu, yang gacor itu, yang kecil di usia sama 4 bulan itu, yang kecil itu sudah bunyi dan sudah pecah suara, sudah ngelagu, hampir ngerek, sahabat, dan sudah juga mabung. Nah, ini kan cukup heran. Yang kedua dan ketiga dan keempat itu sama. Ada satu yang sudah mabung tapi bunyinya belum dor. Ya masih ngeriwi kasar lah, atau masih belajar ngelagu. Kalau saya simpulkan, kalau saya saya amati, sahabat, kenari yang gacor ini, kenari yang rajin bunyi ini, ternyata, sahabat, dari posturnya agak sedikit kecil, dari bulunya juga, kalau bulunya tebal, sahabat, sama. Kalau keempat-empatnya ini bulunya sama. Tapi ada satu yang, sahabat, yang berbeda, tingkat kerakusan, sahabat. Nah, kebetulan kenari yang satu ini rakusnya bukan main, sahabat. Kenapa kita bilang rakus? Karena semua mau dimakan. Extra fooding yang saya maksud sini, saya kasih pisang, paling cepat habis sendiri di antara keempat ini ya. Tapi ini kandangnya terpisah, sahabat. Terus saya kasih pokoknya segala extra fooding lah. Yang tidak pernah saya berikan extra foodingnya ini, dari keempat ini extra foodingnya itu telur, sahabat. Tapi kalau buah-buahan hampir semua, sahabat, dari pisang, semangka. Yang terbaru baru 2 hari ini kita berikan extra foodingnya, tahu dia ya itu, sahabat, sangat lahap dalam memakannya. Jadi dari situ, sahabat, dapat saya simpulkan bahwa kenari kalau mau ngeriwik, mau cepat gacor lah, intinya itu ada di makanan. Kalau menurut saya, kalau kita berikan makanannya bagus, extra foodingnya juga bagus, terus burungnya mau, itu akan lebih cepat gacornya daripada yang makannya tidak lahap atau nyimih-nyimih bahasa kita. Nah, mungkin sahabat semua bisa mencoba di rumah, bisa mempraktekkan. Kasih extra fooding yang paling disukai kenari, agar kenari bisa lebih cepat gacor. Nah, kalau
teman-teman mungkin ini sedang saya jemur ya, ini sedang saya jemur di sana. Kalau kita bikin besok atau kapan kita bikin video perbandingan cara bunyinya, volume bunyinya, agar teman-teman dan posturnya, agar teman-teman paham ya, bahwa untuk agar kenari itu cepat gacor, yang diperlukan itu cuma menurut saya makanan yang tepat. Dan kalau penjemuran keempatnya ini sama sahabat. Jadi saya simpulkan penjemuran itu tidak terlalu berpengaruh besar, pasti ada pengaruhnya, dimana kenari yang sering dijemur akan lebih cepat gacor. Di kasus saya ini yang saya titik beratkan itu di makanan, karena kenarinya sangat lahap sekali makanannya, dan dan lahap makannya, dan itu apa ya, oh ya sahabat, mungkin ini kan di atasnya atau pejantannya dulu itu di umur yang sama, hampir 4 bulan juga gacor. Jadi yang ketiga-tiganya ini kan berbeda pejantan. Yang dari keempat ini, yang ketiga ini kan beda-beda pejantan. Yang ini, yang pejantan yang di usia 4 bulan sudah gacor ini menurunkan atau mewariskan sifat yang sama ke anaknya. Ya ini saya sedikit ingat ini. Jadi yang pertama itu dipengaruhi oleh burungnya itu sendiri berarti sahabat. Jadi makanan itu hanya penunjang. Berarti saya anulir pernyataan saya tadi, bahwa yang mempengaruhi dari analisa saya, bahwa yang mempengaruhi gacor atau tidak, cepat atau tidak cepatnya gacor kenari jantan itu dipengaruhi yang satu gen warisan dari induknya, yang kedua berarti dipengaruhi oleh makanan, mungkin yang ketiga dipengaruhi oleh perawatan. Nah, jadi itu sahabat, ini video saya berdasarkan pengalaman saya sahabat ya. Mungkin kalau pengalamannya sahabat bagaimana saya juga tidak tahu. Yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau di kemudian hari saya menemukan, oh ternyata bukan gen yang membuat kenari cepat bunyi, ternyata apa ya, kita bikin video lagi. Mungkin itu sahabat, perjumpaan kita di video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.